Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar walau dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar Allah meridhoi pembelajaran yang kita lakukan hari ini dan membawa keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari kita mulai ya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tokoh pemahat patung yang bernama Azar yang cukup terkenal pada masa kekuasaan Raja Namrud. Ibrahim lahir dari seorang ibu yang bernama Umailah atau disebut dengan Amilah. Nah, mereka ini tinggalnya di daerah Huran anak-anak. Nah, pada saat itu masyarakat Huran menyembah bintang-bintang dan berhala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah sehingga tidak ikut menyembah berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, mereka menyembah berhala ya, ada patung, kemudian menyembah bintang-bintang. Kemudian selanjutnya pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayahnya menolak dan tetap menyembah berhala. Masyarakat lain pun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Ibrahim. Selanjutnya suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung berhala tersebut anak-anak. Pada saat itu patung-patung berserakan, kepalanya pada terpenggal semua, kaki-kakinya juga pada berantakan. Nah, akhirnya masyarakat marah melihat patung-patung mereka, sesembahan mereka berantakan, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga mereka menangkap Nabi Ibrahim. Mereka beramai-ramai mengikat dan membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi anak-anak, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tersebut terasa dingin dan tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari kejahatan orang-orang kafir. Nah, pembelajarannya di sini adalah mukjizat Nabi Ibrahim adalah salah satunya tidak terbakar ketika dia dibakar dan api itu menjadi dingin, begitu ya. Selanjutnya untuk agar kalian lebih jelas bagaimana sih sebenarnya keteladanan Nabi Ibrahim ini, mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya?"
Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita? Dia berpikir keras. Siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, Sungguh indah, inilah Tuhanku. ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku. Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Ya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju
menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar. Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Anak-anak, alhamdulillah sudah kita saksikan video pembelajaran tadi ya. Luar biasa, dahsyat sekali mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Ibrahim. Nah, dari apa yang Ustazah jelaskan tadi tentang cerita Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim atau kisah Nabi Ibrahim, banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya, banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah itu ya anak-anak. Di antaranya adalah bersabar terhadap semua cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berusaha, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan yang ketiga, berdoa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, kalian tonton tadi bisa membawa keteladanan juga ya anak-anak yang baik kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Laksanakan terus semua kebaikan, lakukan terus semua kebaikan, hingga kebaikan itu menjadi karakter di dalam diri kalian. Keteladanan Nabi, kebaikan-kebaikan Nabi, itu bisa jadi pembelajaran untuk diri kita ya anak-anak. Nah, demikian apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.